malam kita berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya dan doa malam edisi Rabu 16 Maret 2022 dari Jemaat Elim Balikpapan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Betapa baiknya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan menuntun kami. Kami boleh berjumpa pada malam ini. Kami akan mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami, supaya firman ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita malam ini dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasison Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau
memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk mencari selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pergunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka dan datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasael bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin, firman Tuhan.
Dari bacaan kita malam ini dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 diberi tema menang bersama Tuhan. Patalo sisola puang. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup dan menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki sungguh terbatas dan tidak sebanding dengan beratnya beban hidup yang datang menghampiri, maka tidak sedikit di antara kita yang hanya bisa pasrah, lalu seakan-akan kita kehilangan pengharapan hidup. Tidak demikian dengan Yosafat. Yosafat menyadari kalau musuh mulai menyerang, ia segera menyerukan kepada segenap penduduk Yehuda untuk bersama-sama mencari Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Allah lah yang dapat meluputkannya dari bahaya maut, dari serangan bangsa Moab dan Amon. Ia sadar sepenuhnya akan segala keterbatasannya dan mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas alam semesta ini. Ia mengajak umat berdoa, berpuasa, menyembah dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan alhasil Allah sendiri yang bertindak menghadang dan membuat musuh-musuh mereka terpukul kalah. Kemenangan sungguh ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saat kita menghadapi masalah, janganlah kita putus asa. Tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah mencari Tuhan. Menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia yang sungguh terbatas. Mengajak kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kendali Tuhan. Karena hanyalah Tuhan sumber pertolongan yang sempurna. Kemenangan atas pergumulan hidup bisa diraih dalam iman yang sungguh kepada Dia. Dialah Allah yang berulat atas seluruh persoalan kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jika dijalani dalam keberserahan kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa kita akan sanggup melewati segala tantangan yang kita hadapi. Bersama Tuhan, kita pasti menang, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan telah menuntun kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami anak-anak-Mu tetap berserah dan bersandar kepadamu. Bahwa tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, materaikan dalam hati dan pikiran kami firman-Mu ini.
biarlah kami selalu praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Oh Tuhan, kami berdoa, Tuhan tetap peliharakan kami, Tuhan tetap tuntun kami dalam berbagai tugas pekerjaan kami. Oh Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu yang boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Saudara kami yang berulang tahun, hamba-Mu Bapak Yunus Patoranda, Ibu Sukarsi, Ibu Michael, Ibu Fabian, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka. Tuhan jaga, Tuhan tetap lindungi dalam sepanjang kehidupan mereka dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang Tuhan perhadapkan kepada mereka. Oh Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi kami dalam berbagai tugas dan pekerjaan kami, dalam berbagai usaha kami. Tuhan, tuntun dan peliharakan kami, berkati kami Tuhan, dan ajar kami untuk selalu datang mengucap syukur kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, baik yang ada di dalam kota Balikpapan maupun yang ada di luar. Tuhan, Engkau tuntun mereka, peliharakan mereka, berikan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Biarlah apa yang mereka cita-citakan suatu saat, karena kemurahan-Mu, karena tuntunan-Mu, mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan juga tuntun dan peliharakan mereka. Biarlah mereka di sana tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan tuntun mereka. Biarlah dia boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami. Tuhan sertai dan peliharakan kami. Biarlah di sana kami tetap menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami di jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan di sini. Tuhan, Engkau sertai kami, peliharakan kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Rabu 16 Maret 2022 dari Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan menuntun dan selalu memelihara kita dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat malam.